Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS ya, tema 1. Pelajaran muatan bahasa Indonesia kelas 4 SD semester 1, buku kurikulum 2013 ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan disebut A. Gagasan pokok, B. Gagasan pendukung, C. Kalimat, D. Judul. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok disebut A. Gagasan pokok, B. Gagasan pendukung, C. Kalimat, D. Judul. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut gagasan pendukung atau juga disebut gagasan atau kalimat pengembang ya. Kemudian soal yang ketiga. Perhatikan teks berikut. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Pertanyaannya, ide pokok dari penggalan teks di atas adalah A. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. B. Alat musik itu berbentuk dua keping simbal. C. Nyaring bunyinya ketika kedua keping dipadukan. D. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Itu merupakan ide pokok dari penggalan teks di atas. Kemudian soal yang keempat. Perhatikan teks berikut. Batik merupakan kain tradisional bangsa Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam dan canting. Kain batik berasal dari Jawa. Namun dalam perkembangannya, banyak corak kain batik sesuai dengan asal daerahnya. Banyak pulau di luar Jawa mempunyai corak khusus kain batik seperti batik Bali. Pertanyaannya, gagasan pokok paragraf di atas yaitu A. Batik merupakan kain tradisional bangsa Indonesia. B. Banyak pulau di luar Jawa mempunyai corak batik. C. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak. D. Kain batik banyak corak sesuai asal daerahnya. Ya tentu gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah A ya. Batik merupakan kain tradisional bangsa Indonesia. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Perhatikan teks berikut. Batik merupakan kain tradisional bangsa Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam dan canting. Kain batik berasal dari Jawa. Namun dalam perkembangannya, banyak corak kain batik sesuai dengan asal daerahnya. Banyak pulau di luar Jawa mempunyai corak khusus kain batik, seperti batik Bali. Pertanyaannya, banyaknya gagasan pendukung pada paragraf di atas adalah A. 2 kalimat, B. 3 kalimat, C. 4 kalimat, D. 5 kalimat. Tentu jika kita lihat dari paragraf tersebut, kalimat pengembangnya adalah C ya, sebanyak 4 kalimat ya. Kemudian soal yang keenam, hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf pada teks tersebut adalah A. Saling berkaitan, B. Bertentangan, C. Saling berlawanan, D. Pengembangan kalimat inti. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, saling berkaitan. Jadi teman-teman, hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung itu adalah saling berkaitan. Itu nyambung ya. Jadi gagasan pokok itu didukung oleh gagasan pendukung atau kalimat pengembang ya. Jadi saling berkaitan. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketujuh. Paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf disebut A. Paragraf induktif, B. Paragraf campuran, C. Gagasan, D. Paragraf deduktif. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, paragraf deduktif. Jadi paragraf deduktif
itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal sebuah paragraf ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-8. Paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf disebut A. Paragraf induktif, B. Paragraf campuran, C. Gagasan, D. Paragraf deduktif. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut paragraf induktif. Jadi paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir sebuah paragraf. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-9. Paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir atau di seluruh paragraf disebut A. Paragraf induktif, B. Paragraf campuran, C. Gagasan, D. Paragraf deduktif. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut paragraf campuran. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-10. Cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram disebut A. Tabel kalimat, B. Kesimpulan, C. Peta pikiran, D. Peta buta. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut peta pikiran. Jadi peta pikiran itu adalah cara menuliskan ya atau menuangkan informasi yang sudah kita peroleh ke dalam bentuk diagram. Kemudian soal yang ke-11. Penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks disebut A. Warta, B. Kalimat utama, C. Gagasan, D. Ringkasan. Yang tentu jawaban yang benar adalah D ya, ringkasan. Jadi ringkasan itu adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks ya. Kemudian teman-teman kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-12. Membaca tanpa suara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada satu teks disebut A. Membaca diam-diam, B. Meringkas isi bacaan, C. Mendengar cerita, D. Membaca dalam hati. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, membaca dalam hati. Jadi membaca dalam hati itu adalah membaca tanpa suara tentunya. Kemudian soal yang ke-13. Sebuah gagasan pendukung merupakan penjabaran dari A. Ringkasan bacaan, B. Isi bacaan, C. Gagasan pokok, D. Kesimpulan bacaan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, penjabaran dari gagasan pokok tentunya ya. Karena gagasan pokok dengan gagasan pendukung itu saling berkaitan. Nah, gagasan pendukung itu adalah gagasan yang memberikan penjelasan terhadap gagasan pokok. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-14. Tujuan utama disajikannya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram adalah A. Supaya terlihat menarik, B. Agar terlihat lebih rapi dan indah, C. Supaya mempersulit pembaca, D. Untuk mempermudah memahami isi suatu teks bacaan. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, untuk mempermudah memahami isi suatu teks bacaan. Jadi teman-teman, tujuan utama disajikannya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram itu bertujuan untuk mempermudah memahami isi suatu teks bacaan ya. Kemudian soal yang ke-15. Membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, gunakan kalimat baru, ketentuan tambahan adalah cara membuat A. Peta pikiran, B. Kalimat penjelas, C. Ringkasan, D. Diagram teks. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, cara membuat ringkasan. Jadi cara membuat ringkasan itu tentunya membaca naskah asli terlebih dahulu, mencatat gagasan utama, membuat kalimat baru jika sesuatu bisa ditambahkan, kemudian ketentuan tambahan yang lainnya ya. Kemudian soal yang ke-16. Keberadaan suatu gagasan pokok dapat dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Gagasan pokok yang eksplisit dijumpai dalam paragraf A. Eksposisi, narasi dan argumentasi, B. Narasi dan deskripsi, C. Deduktif, induktif dan campuran, D. Persuasi dan ineratif. Tentu jawaban yang benar adalah C ya,
dalam paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Kemudian soal yang ke-17. Suatu gagasan pokok yang implisit umumnya dijumpai dalam paragraf A. Eksposisi, narasi, dan argumentasi, B. Narasi dan deskripsi, C. Induktif dan eksposisi, D. Persuasi dan ineratif. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Umumnya dijumpai pada paragraf narasi dan juga pada paragraf deskripsi. Kemudian soal yang ke-18. Kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf disebut A. Kalimat penjelas, B. Kalimat persuasif, C. Kalimat akhir, D. Kalimat utama. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut kalimat utama. Kemudian soal yang ke-19. Informasi yang tertulis secara jelas di dalam satu bacaan disebut A. Informasi belaka, B. Informasi tersirat, C. Informasi tersurat, D. Informasi akurat. Ya tentu jawaban yang tepat adalah C ya, informasi tersurat. Jadi informasi tersurat artinya informasi tertulis ya, secara jelas di dalam suatu teks bacaan. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20. Informasi yang tidak tertulis secara jelas di dalam suatu bacaan disebut A. Informasi belaka, B. Informasi tersirat, C. Informasi tersurat, D. Informasi akurat. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut informasi tersirat. Nah tersirat artinya tidak tertulis ya, tidak terdapat di dalam suatu teks bacaan ya. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini, latihan soal Bahasa Indonesia tema 1 kelas 4 SD semester 1 kurikulum 2013 ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga menekan tombol notifikasinya ya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.